Nah, tapi ada lagi data menarik dari BNPB ini. Dari 514 kota kabupaten kota yang punya kemampuan adaptif pada bencana ini hanya 31. Di Indonesia nih. Cuman 31. Dan itu kebanyakan di Jawa saja. Untuk anggaran kita, APBD kita, itu 80% kan gaji sebenarnya. Sisanya kan gaji pegawai. Buat listrik. Nah, ini sudah rahasia umum. Nah, apakah ada nggak dana bagi kita untuk bangun infrastruktur, apalagi untuk bencana seperti ini, itu tidak seksi. Waduh. Berarti kalau ketahanan menahan cuaca ekstrim rendah sekali dong. Itu pertanyaan berikutnya. Berarti tidak ada dong. To the point aja. Nah, kalau untuk mitigasi, kita sudah pengalaman yang cukup memakan korban yang cukup banyak di banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG sempat juga memprediksi, saya sempat membaca, BMKG juga akan memprediksi terjadinya pergeseran akan ke wilayah Jawa dan juga ke Indonesia Timur. Betul. Dari data yang Bang Army lihat, apakah itu memang akan terjadi? Dan mungkin kapan prediksinya? Ya, jadi begini, untuk bisa kembali ke tempat yang sama itu biasanya bencana itu butuh resource lain, butuh energi lain. Nah, dia butuh waktu mengumpulkan. Nah, tapi kan saat ini yang belum terpakai energi yang ada di bagian barat, bagian tengah dan barat, bagian tengah dan timur. Khususnya di wilayah mana? Jawa, terutama di antara Jawa dan Kalimantan itu pusat itu saya melihatnya ada temperatur permukaan lautnya sudah makin tinggi ini. Nah, berarti apa? Ada kompor yang siap-siap meledak ini, siap-siap menyampaikannya. Dan kelihatannya antara dari Jawa sampai Jawa Barat ya, maka saya bilang Jakarta agak aman nih. Tapi saat ini ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, wilayah itu wilayah yang saat ini menurut saya perkiraan rentan saat ini. Agak berpotensi menjadi belum siklon. Oh, belum. Apa tuh? Tapi kita sebut dengan cuaca ekstrim. Dengan cuaca ekstrim. Nah, walaupun dalam prediksi saya yang sebelumnya, yang saya lihat dari aplikasi premium yang saya miliki, itu ada potensi siklon di bagian selatan Jawa. Tapi kan ini dinamis nih. Tapi konsistensi didapatkan di wilayah Jawa, Bali, NTT, NTB untuk cuaca ekstrim. Nah, dia belum ini nih. Karena ternyata suplai massa udaranya cukup besar juga selain uap air yang muncul dari temperatur yang tinggi di Laut Jawa. Nah, ada suplai dari Australia ternyata. Oh, ada suplai juga. Suplai itu. Nah, biasanya begini agak aneh nih. Biasanya kita itu hanya dari Laut Cina Selatan. Sekarang kan Desember, Januari itu. Selatan menguat dan angin itu bergeraknya ke Australia. Sekarang Australia yang harusnya Juni-Juli memberikan, sekarang Desember pun dia ikutan menyuplai. Jadi bertemulah massa udara tadi di Indonesia. Waduh, ini agak lumayan. Biasanya mengalir tuh, ada mengalir dari Laut Cina Selatan masuk Kalimantan, Laut Jawa dia berputar. Nah, karena konvergensi masuk ke Jawa terus kemudian ke selatan. Sekarang nggak di sini juga muncul nih di daerah selatan Jawa, yaitu di sebelah kiri dari Australia. Dia suplai juga massa udara. Waduh, berarti ketemu dong? Nah, bertemu itu. Pertemunya di mana itu kira-kira? Di Jawa. Oh, bertemunya di Jawa? Bertemunya di Jawa, di utara Jawa. Dan malah ada, Jawa bisa utara besar selatan ya. Bertemu di situ. Waduh. Nah, itu yang menurut saya itu perlu kita waspadai. Kira-kira efeknya seperti apa kalau pertemuan dua arus? Sekurang-kurangnya cuaca ekstrim, yang sangat ekstrim maksud saya ini. Sangat ekstrim. Dan kejadiannya kalau hujan itu bisa 9 jam. Ini yang kemarin terjadi 5 jam ya? Betul. Itu berarti bisa lebih besar lagi, 9 jam? Walaupun milimeternya lebih rendah daripada kemarin. Kalau kemarin kan sekitar 384 milimeter satu hari. Ini bisa jadi katakanlah, kalau saya perkirakan, katakanlah bisa sampai 150 dalam satu hari. Ya, setengahnya gitu. Tapi kalau 9 jam. Tapi lebih panjang ya lumayan. Ya, betul. Dan itu potensi banjir sangat di Jawa ya. Di Jawa betul, ya. Jawa. Dan maksudnya NTT sekalipun ya, Pak Ike. Karena NTT itu adalah daerah yang memang dia unik tuh. Saya selama beberapa tahun di NTT tuh, jadi dia hujan itu, dia langsung banjirnya tuh seketika gitu ya. Oh, langsung? Langsung gitu seketika itu. Jadi walaupun kurang, NTT itu kering. Enggak, NTT itu kering tapi juga sekaligus potensi banjir.
Oh iya ya, kalau kelihatannya kan kayak savana kering gitu ya. Betul. Tapi betul. ternyata begitu hujan Ya, langsung. karena tidak ada Tidak yang ada menyerap, menghambat. Iya Betul. benar. Gak ada hutan Iya. yang nggak ada hutan yang iya, menyerapnya, benar. menahannya begitu. Dia Jadi melimpas saja. Cenderung dia di atas permukaan, yang kita Padang sebut rumput. dengan limpasan permukaan gitu. Nggak ada infiltrasinya ke bawah gitu. Berarti ini mestinya kita harus waspada nih Jawa. Iya. Ada pertemuan yang Ya, betul. Dari- Prediksi berapa pekan ke depan atau mungkin dalam hitungan hari malah? Ya, saya kira kalau saya hitung ini mungkin sekitar 7 sampai 8 hari ke depan gitu. 7 sampai 8 Ya, hari. Betul. Artinya di sekitar pertengahan Desember ini ya, Bang Armi. Ya, betul. Sekitar pertengahan tanggal 13-14 Desember ini. Itu akan terjadi itu. Bagaimana untuk di Indonesia Timur? Karena Indonesia Timur kan kecenderungan Ya. wilayahnya mirip tuh dengan betul. wilayah Sumatera yang banyak masih hutan. Ya. Yang kita ingat dulu begitu curah hujan tinggi di daerah Papua ternyata langsung muncul banjir bandang dan longsor Ya, di betul. Papua. Papua ini gesernya ke kanan, kira-kira mungkin kalau kita lihat secara siklusnya itu mungkin tambah sekitar waktu 1 bulan dari sekarang. Jadi biasanya pergerakan tuh per 2 minggu. Oh. Nah, Oke. per 2 Polanya minggu, per 2 minggu? Per 2 minggu, 2 Oke. minggu. Nah, karena memang begitu kira-kira pola yang saya lihatnya. Jadi sekarang katakanlah di Sumatera, nanti dia pindah ke wilayah Jawa. Nah, pikirannya Jawa nanti dia pindah lagi ke wilayah Timur. Papua gitu, Oh, atau Papua. timur gitu. Tapi bukan berarti Sumatera selesai. Nah, tadi saya bilang Sumatera itu khususnya Aceh, Sumatera Utara dan- tidak pernah, Sumatera Barat tidak pernah mengalami musim kemarau. Hujan terus. Jadi hujan terus tuh, apalagi badai-badai masih ada di sekitar India. Seakan-akan itu ada iode positif, seakan-akan. Oke. Jadi massa udara negatif. Iode negatif jika ada massa udara masuk dari lautan Samudra India masuk ke Sumatera. Oke. Nah, sekarang ini seakan-akan itu muncul iode negatif, yaitu karena dari badai tadi dia supply. Jadi kita supply dari sini masih jalan nih dari India. Supply dari Australia, nah mulai berkembang ini. Jadi Nah, kemungkinan cuaca ekstrim masih terjadi di ya Sumatera. betul. Dan itu ya masih mungkin. Oke. Meskipun tidak sebesar yang kemarin. Betul, tidak akan sebesar kemarin. Karena untuk kembali sebesar itu butuh Butuh energi waktu baru, lagi. butuh waktu lagi. Nggak mungkin dia langsung begitu. Ya. Ya, hanya mungkin persoalan kita adalah kita akan tepat pada saat 2 minggu. Lebih tepat lagi pada saat seminggu ke depan. Ya. Itu baru predisinya. Bisa jadi dia hilang, bisa jadi pikiran saya akan 13-14, akan bisa jadi akan hilang. Nggak jadi Ya. dia gitu. Oke. Nah, tapi kalau seminggu ke depan kita pasti itu untuk menentukan di mana yang akan terjadi cuaca ekstrim. Ya. Bang Armi, sekarang kita balik nih. Ya. Kalau cuaca kan sudah lah, itu ada polanya, kita bisa antisipasi dengan teknologi, dengan tadi koordinasi antar lembaga. Tapi kalau kemampuan dari masing-masing wilayah menahan itu, menahan cuaca, kan kalau menghindari nggak mungkin ya. Ya. Betul. Menahan itu gimana? Ini kalau wilayah Sumatera itu nanti coraknya begini, seperti Ya. yang sekarang ya. Ya. Nanti kalau Jawa seperti apa? Mungkin Ya. dengan kultur atau apa tanahnya seperti ini, Tanahnya. hutannya Ya. seperti ini. Kira-kira gimana itu kalau kemampuan alam untuk menahan bencana itu? Oke. Kalau kita lihat tadi kemampuan alamnya, Iya. kalau kita pastikan alam yang ada di Jawa ini cenderung lebih rawan dibanding dengan Sumatera. Oh, lebih rawan. Rawan. Kenapa? Karena populasi lebih padat. populasi dan infrastruktur kita lebih banyak bukan untuk resapan. Oke. Aspal Oke, ya. Aspal. Beton. Oke, beton. Oke. Nah, tapi ada lagi data menarik dari BNPB Iya. ini. Oke. Dari 514 kota kabupaten kota yang punya kemampuan adaptif pada bencana ini hanya 31. Di Di Indonesia nih. cuman 31. Dan itu kebanyakan di Jawa saja. Jadi 514 kurang Oke, 31, iya. sisanya sedang dan yang paling lemah tuh hampir 64% itu 329 itu ada tersebar di mana-mana itu. Wah, lebih dari Dan itu lihat nih, itu hanya untuk kemampuan menghadapi cuaca tidak ekstrim seperti kemarin. Tidak masuk itu belum. Faktor apa yang membuat lemah itu kalau dari analisa Bang? Saya kira gini, sekarang kita lihat nih, struktur anggaran kita, APBD kita, itu 80% kan gaji sebenarnya. ya, Sisanya kan gaji pegawai. buat listrik. Ya. Nah, ini sudah rahasia umum. Ya. Nah, apakah ada nggak dana bagi kita untuk bangun infrastruktur, apalagi untuk bencana seperti ini, itu tidak seksi. Waduh. Berarti kalau ketahanan menahan cuaca ekstrim rendah Nah, sekali dong. itu pertanyaan berikutnya. Berarti tidak ada dong. Iya, Saya bilang ya? tidak ada, bukan rendah, tidak ada dong. Tidak ada berarti? Tidak ada, tidak ada.
Uang tadi hanya 514, 329 atau 64% itu adalah kita tidak mampu, rendah dalam menghadapi cuaca yang biasa. Cuaca ekstrim ini 3 kali lipat, ya berarti tidak ada. Waduh. Artinya apa? Kalau cuaca biasa saja, kita kehilangan duit rata-rata 1 tahun itu 3 triliun rupiah untuk akibat bencana. Berarti kalau kali 3, 9 triliun kita hilang seketika. Bukan lagi setahun loh, seketika. Kan logikanya gini, kalau dalam setahun itu kita hilang 3 triliun akibat bencana. Bencana kan setahun. Nah kalau sekarang bencananya beberapa hari, 3 kali lipat, berarti 9 triliun. Bukan setahun, tapi 1, 2, 3 hari saja. Dalam satu waktu yang sangat singkat ini, hilang 9 triliun. 9 triliun. Artinya apa? Rencana pembangunan peningkatan kenaikan ekonomi 8% bisa sangat-sangat terganggu. Karena ini ya? Karena itu. Karena ini pasti diambilkan dari anggaran yang memang anggarannya tidak nyampe ke sana gitu ya? Harusnya buat pembangunan, dialihkan ke situ untuk yang penanganan bencana. Akhirnya harus mengambil dari pos-pos lain kan? Betul, terpaksa. Terpaksa kan? Karena memang ini nyawa manusia gitu ya? Betul, prioritas kan? Ya, prioritas. Akhirnya pembangunan kita akan terganggu. Yang harusnya lengkap, pembangunannya, dananya siap, sekarang pasti terganggu. Nah, bicara ketahanan tadi, kenapa ya kok kita ini nggak terinfo tentang itu? Bahwa kita itu ketahanannya 0 gitu. Kalau dari cuaca ekstrim. Ini memprihatinkan sekali nih. Ada 2 hal. Yang pertama kita merasa belum pernah ada ancaman sebesar itu. Ya, cuaca ekstrim seperti Shenyang ini kan baru pertama ini. Walaupun ada cempaka, sebelumnya ada seroja, itu kan ekornya doang. Banjir seketika, terus kita lupa lagi. Dia akan muncul. Nanti hilang lagi gitu, hilang sendiri gitu ya. Tapi ingat loh, Bang Mas Ipul dan Bang Michael. Kalau kita seperti ini pernah ada sekali, maka dia akan muncul lagi. Faktanya apa? Teman saya informasi, kita sering bertemu ilmiah sesama ASEAN itu. Filipina itu cuma 3 kali dalam setahun dulu, siklon itu. Kemudian meningkat 12, sekarang 24 kali. Sehingga ada beberapa daerah yang langganan itu, dia tidak sempat bangun rumah. Karena kena terus. Nah, sekarang Vietnam sudah mulai. 12 sekarang dia. 12 kali? Pada daerah tertentu. Sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya itu 3-4 kali. Meningkat. Jadi eskalasi itu jangka waktu kurang dari 10 tahun. Eskalasi meningkat dari 3 jadi 6. Tapi kalau Bang Army bercerita seperti itu, saya jadi ingat. Kalau kita lihat dari siklon Seroja, Cempaka, Shenyang, gitu, yang rata-rata nama bunga semua ya. Betul. Berbeda dengan yang di Amerika. Nama perempuan. Nama perempuan semua. Nama bunga ini, kan kalau lihat polanya dalam waktu 2 dekade ini kan agak ada kemiripan. Hampir setiap 4 tahun sekali. Harusnya itu bisa menjadi pola. Ya, saya kira justru itulah pembelajaran tadi kita merasa ini bukan prioritas itunya. Nah, sekarang lihat ini. Saya belum pernah ada dalam kampanye kepala daerah itu bicara tentang kebencanaan. Belum ada itu. Mungkin juga kampanye presiden ada sekalipun bicara tentang protokol Kyoto, Paris Agreement yang besar-besar. Tapi disaster risk management. Nah, itu persis tuh. Itu yang paling penting. Betul. Bicara kita disaster risk management yang ada di depan kita, mata kita. Global climate change itu isu global. Tapi kalau isu banjir, longsor, kebakaran hutan, isu kita itu. Makanya kan selama ini perubahan iklim terus yang diomongin. Tapi kan itu di langit. Betul. Gitu. Sementara kita menghadapi itu terjemahannya adalah DRM, Disaster Risk Management. Artinya apa? Perubahan iklim memicu percepatan terjadi bencana. Baik jumlah maupun kualitasnya begitu. Dan itu butuh diterjemahkan. Jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya saya bupati nih, maka saya akan kampanye bagaimana kapan Bapak Ibu nanam. Panennya kapan. Kenapa? Karena suatu persis kapan cuaca itu berpola. Ibu nanam. Kapan ibu saya kasih payung, beli es krim gitu kan. Karena sesuaikan dengan kehidupannya. Sehingga kerawanannya berkurang begitu ya. Nah saya kira ini belum ada. Orang berpikir. Atau jangan-jangan belum sampai ke sana. Atau ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang nyampe itu baru di daerah bencana lah. Ini saatnya untuk pencitraan, nah gitu. Ya, makanya ini. Jadi mesti beberapa bagian dalam pembangunan ini, bidang-bidang itu sebaiknya dipegang oleh para ahli yang benar-benar ahli dalam bidang itu. Jadi tidak semua dipegang oleh yang
apakah kita sebut dengan pembagian kursi atau apa, itu akan berakibat pada masyarakat. Nah, ujungnya nanti yang kelimpungan sebenarnya presiden. Kenapa? Lah, karena akan mengganggu kinerja presiden. Ya. Dengan Prioritasnya target-targetnya. presiden. Pasti akan terganggu itu. Belum lagi ada desakan tetapkan dong status bencana nasional. Ya, betul, betul. Ini kan kaitannya dengan anggaran kan. Betul. Jadi nggak main-main.